Minimnya literasi digital dalam menggunakan media sosial dapat berdampak negatif pada kesehatan mental anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast Learning Journal Latsap CPNS batch 3 kelompok A dari kelompok 5 dengan tema tantangan kebangsaan masa kini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahma Fauzia Yusri dari BPBPK Riau yang akan memandu jalannya diskusi kita pada kali ini. Mungkin sebelumnya izinkan saya memperkenalkan, teman-teman saya yang sudah bergabung di sini. Jadi, di sini kita bertujuh ya, jadi ada 6 teman saya lainnya. Yang pertama itu ada Mbak Nurul Hidayati dari BWS Sumatera 4 Batam. Selamat siang Mbak Nurul. Selamat siang, halo semuanya. Halo, halo. Ya, kemudian ada Mbak Putri Agustina Hotmatua Huta-Balian dari BPBPK Sumatera Utara. Selamat siang Mbak Putri. Siang, Kak. Ya, kemudian ada Abang Paul Timni Riminiskere Raja Guguk. Waduh, ini Batak banget ya namanya. Dari BPBPK Sumatera Utara. Selamat siang Bang Paul. Selamat siang, Kak. Siang. Iya, kemudian ada Bang Rahmat Nur Fitrianto dari BWS Sumatera 4 Batam. Selamat siang, Bang Rahmat. Selamat siang, Mbak Rama. Iya, dan kemudian ada Bang Rido Alfajri dari BPJN Riau. Selamat siang, Bang Rido. Ya, selamat siang, Kak Rahma. Dan yang terakhir di sini ada Mbak Radiosya Puspita Maharani. Eh, ya, selamat siang, Mbak Radiosya. Siang, Kak. Iya, dari BP2JK Sumatera Barat ya, Mbak Radiosya. Oke, baiklah. Jadi pada kesempatan kali ini, tadinya kita membahas temanya tantangan kebangsaan masa kini ya. Kalau membahas terkait tantangan kebangsaan masa kini itu banyak sekali ya sepertinya ya. Jadi memang kelompok kami pada kesempatan ini akan lebih fokus pembahasannya terkait ancaman cyber dan juga literasi digital. Di mana kita semua tahu bahwa kemajuan teknologi digital ini memberikan banyak manfaat nih, mulai dari kemudahan komunikasi, pelayanan publik, kemudian hingga akses informasi yang semakin luas. Namun kemajuan ini juga menghadirkan tantangan yang besar tentunya, yang nggak bisa kita abaikan, yaitu terkait ancaman cyber. Yaitu bisa berupa pencurian data pribadi, penipuan online, penyebaran hoaks, hingga kepenyalahgunaan sosial media yang dapat berdampak luas. Sehingga itu literasi digital di sini menjadi keterampilan yang sangat penting, khususnya bagi kita CPNS yang ada saat ini. Jadi pada sesi diskusi kita, kami akan membahas, menjadi 2 segmen utama. Yang pertama itu terkait pemetaan ancaman cyber, di mana kita akan mengenali bentuk-bentuk ancaman yang sering muncul di dunia maya. Dan yang kedua itu terkait literasi digital dan juga bagaimana peran CPNS ataupun ASN. Eee, jadi bagaimana kita menjadi teladan dan juga bagaimana cara kita untuk bersikap terutama di ruang digital ini. Baiklah, mungkin kita akan mulai pada segmen yang pertama, pada diskusi kita pada siang hari ini, yaitu yang pertama terkait pemetaan ancaman cyber. Jadi mungkin kita langsung aja nih teman-teman, masuk ke dalam segmen pertama, yaitu terkait pemetaan ancaman cyber ya. Jadi sebagai CPNS nih, kita juga sering berhadapan dengan berbagai informasi digital di media sosial ya terutama. Tapi apakah kita udah benar-benar paham kira-kira ancaman apa sih yang mengintai di baliknya? Jadi, oleh karena itu saya pengen tahu nih pendapat dari masing-masing teman-teman. Mungkin dari Mbak Nurul dulu. Menurut Mbak Nurul gimana? Apa tanggapannya nih terkait pemetaan ancaman cyber yang ada saat ini? Silahkan Mbak Nurul. Ya baik. Menurut saya ya, ancaman yang paling nyata yang kita rasakan itu adalah
penyalahgunaan data pribadi. Kita tuh banyak yang nggak sadar kalau misalnya, kita tuh ngupload foto KTP atau nomor telepon kita ke sembarangan, platform gitu kan. Itu bisa dijadikan, disalahgunakan oleh orang-orang yang jahat, itu tuh bisa dimanfaatkan buat jadi pinjaman online ilegal atau penipuan-penipuan lain. Nah, hal ini tuh sering banget terjadi di masyarakat. Bahkan, eee, hal ini tuh nggak nyasar di, orang-orang tertentu saja, tapi hampir di seluruh bagian masyarakat. Jadi kita sebagai SN pasti banyak nih mungkin dari teman-teman yang juga pernah merasakan hal tersebut, seperti itu. Jadi kita harus lebih hati-hati lagi ke depannya. Oke, terima kasih Mbak Nurul. Mungkin dari yang lain, dari Bang Rido gimana tanggapannya? Iya, kalau dari saya yang disampaikan Mbak Nurul itu banyak terjadi ya di kalangan masyarakat kita sekarang, khususnya untuk para ekonomi dari menengah ke bawah ya. Seringkali terjadi kita menemukan penyalahgunaan nomor, KTP dan sebagainya. Nah, kalau saya lihat ini dari media sosial juga ancamannya juga termasuk besar ya. Banyak akun-akun palsu juga yang menyebarkan informasi yang menyesatkan, bahkan itu bisa memicu konflik ya. Jangan nggak juga kita lihat kan beberapa orang pasti memiliki 2 3 akun, satu orang dia nggak mau pakai akun dia sendiri, dia pakai akun second account-nya lah atau apalah, untuk menyebarkan hoaks. Jadi untuk memprovokasi, memecah belah negara kita, ya kita sebagai ASN harus memberikan literasi digital yang baik, biar tidak mudah terprovokasi atau ikut menyebarkan berita bohong tanpa verifikasi terlebih dahulu. Iya iya iya, benar-benar tuh, Mas. Mungkin kita beranjak dulu ya ke Mas Paul, ya, Abang lah ya, bukan Mas karena dari Medan nih. Iya iya, Bang Paul gimana kalau menurut Bang Paul nih? Oke, benar kan. Yang dibilang Bang Rido dan Kak Nurul itu benar ya. Maksudnya kayak, kalau ditarik dari yang dibilang Bang Rido tadi itu kan masalah penipuan tuh media sosial atau gimana. Terus, kayak berbicara tentang pengalaman pribadi nih saya juga hampir kena phishing nih dengan tiba-tiba ada WA masuk tuh, "Tolong diklik ini," segala macam dengan alasan pengupdate-an data atau gimana ya. Kalau saya klik berarti dong rekening saya, ini saya bisa ke situ. Nah, balik lagi nih ke yang dibilang Mbak Nurul, mungkin kita kan nggak tahu nih setelah kita mengisi data atau gimana data kita bocor, makanya kan bisa sampai nih ke tangan penipu-penipu ini. Itulah kita bilang ya, ke tangan yang tidak bertanggung jawab gitu. Makanya bisa sampai kejadian penipuan itu ke kita sendiri. Ya, nggak menutup kemungkinan juga kata Abang juga pernah dapet hal seperti itu kan. Bener nggak tuh, Kak? Iya iya, benar-benar. Banyak ya, kadang ada yang tiba-tiba bilang, ini orang tuanya di rumah sakit, padahal ada di sebelah kita gitu ya, Mas, ya. Iya iya, benar banget, banyak banget ya penipuan online memang sekarang itu. Nah mungkin, saya pengen, dengar juga nih pendapat dari Mbak Putri dari segi pandangannya sebagai CPNS, sebagai kita sebagai pelayanan publik itu gimana Mbak Putri? Iya, Kak. Nah, sebagai ASN, tentunya kita berhubungan langsung dengan data-data publik gitu. Nah, ancaman cyber ini, bisa berdampak langsung ke pelayanan publik yang kita pegang. Jadi kita bayangkan sebagai pegawai, kita yang, mengurusi banyak data masyarakat dan jika itu bocor, tentunya ini berdampak negatif gitu. Kepercayaan masyarakat bisa menurun. Nah, untuk itu, kita sebagai ASN harus ekstra waspada, bukan hanya untuk diri kita sendiri, data kita sendiri yang kita jaga, tapi data masyarakat enggak, gitu. Tapi kita harus, menjaga, data-data masyarakat yang kita pegang. Atau instansi yang kita pegang di tempat kita bekerja. Seperti itu, Kak. Iya iya, benar benar banget tuh Mbak Putri. Ya terus mungkin dari Mbak Elsa apa ada isu lainnya Mbak terkait ancaman cyber ini ya, yang Mbak temuin atau pendapat Mbak gimana? Silakan Mbak Elsa.
Nah, ya pas banget tadi Mbak Putri bahas tentang pelayanan publik kan. Nah, tapi kadang kita suka lupa ya kalau bagian dari pelayanan itu juga soal ngasih informasi yang jelas dan benar ke masyarakat. Sekarang kan orang lebih sering dapat info dari, HP, dari media sosial, bukan dari kantor atau kelurahan yang lebih terverifikasi datanya. Tapi masalahnya hoax tuh lebih cepat nyebarnya, apalagi di grup WhatsApp. Nah, disinilah peran ASN jadi krusial kan. Jangan sampai ikut-ikutan nyebar info yang belum dicek, karena efeknya bisa bikin masyarakat nambah bingung dan malah nyalahin pemerintah. Jadi menurut saya pelayanan publik zaman sekarang itu juga ya harus cepat, ramah, dan anti hoax juga. Seperti itu, Kak. Iya, bener banget tuh Mbak Elsa. Setuju setuju setuju. Ya mungkin nih, yang terakhir ya dari Mas Rahmat. Mas Rahmat gimana pendapatnya Mas Rahmat? Ya kalau dilihat dari uraian teman-teman tadi, yang sudah dibahas mungkin dari pencurian data pribadi atau apapun sebenarnya itu balik lagi ke kitanya, ke diri kita, bagaimana kita bisa bijak dalam bermedia sosial dan juga terkait misalkan kalau kita download atau mengunduh program biasanya ya kan, atau melihat link, kayak tadi kan ada yang kadang di WA, itu kita asal klik aja. Nah itu biasanya, membuat data-data kita secara tidak langsung diambil ya kan, karena di dalam itu biasanya udah ada malware-nya, ada ransomware-nya, ya mungkin kita nggak sadar sebenarnya bahwa, perangkat kita, laptop ataupun HP kita itu sedang dimata-matai ya kan. Nah dari situ sebaiknya kita bisa lebih bijak lagi dengan caranya apa biasanya, melindungi perangkat-perangkat kita ya kan, kalau misalnya kita punya HP, ya kan, bisa berganti password beberapa hari sekali seperti yang biasanya Google perintahkan, atau kalau pakai laptop bisa kita install biasanya antivirus ya kan, karena antivirus itu juga biasanya di-update juga. Jadi kalau misalkan, gawai kita, device kita ya kan, tidak sengaja mengklik, ya ataupun mengunduh sesuatu, kadang kita aja ngunduh skrip aja kan banyak iklannya tuh. Sebenarnya secara tidak langsung itu ada data yang mungkin dicuri dari diri kita ya kan. Nah, mungkin ke depannya kalau menurut saya bagi kita semuanya, apalagi kita ASN, melindungi gawai-gawai kita, device kita dengan bijak bermedia sosial dan juga mungkin menambahkan software-software yang melindungi agar perangkat kita tidak mudah dihack ataupun dimasuki software, malware atau ransomware yang bisa membahayakan kepentingan kepribadian kita. Mungkin itu aja sih, Mbak, dari saya. Iya Mas Rahmat, terima kasih banyak. Tadi penjelasannya udah sangat lengkap ya. Jadi kita memang harus waspada nih terkait ancaman cyber ini. Jadi itu memang, kalau yang saya tangkap ya, ancaman cyber itu emang nyata nih dan dekat di kehidupan kita sehari-hari. Jadi memang sebagai CPNS kita harus lebih aware lagi, termasuk juga untuk mengingatkan, keluarga kita dan juga orang-orang terdekat ya. Karena memang masih banyak banget nih ancaman terkait penyalahgunaan data, penipuan online, hoaks dan juga sebagainya. Jadi, itu mungkin dari segmen pertama ya. Nah, ya, baik, teman-teman sekalian. Jadi tadi setelah kita mengenali berbagai ancaman cyber, jadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sih cara kita bisa menyikapi hal ini nih? Nah, salah satunya adalah dengan literasi digital. Jadi literasi digital ini bukan sekedar bisa memakai gadget atau aplikasi ya, di mana kita harus memiliki kemampuan untuk menyaring informasi, memahami etika berinteraksi, dan juga melindungi diri di ruang digital sendiri. Dan juga sebagai CPNS, literasi digital tentunya mempunyai arti khusus karena masyarakat juga menilai integritas dan profesionalitas ASN itu dari perilaku kita bagaimana di dunia maya. Jadi oleh karena itu saya pengen tahu nih pendapat teman-teman sekalian terkait literasi digital ini, khususnya untuk, sebagai salah satu solusi ya dalam menghadapi tantangan, ancaman cyber yang ada. Mungkin dari Mbak Nurul dulu, Mbak Nurul, menurut Mbak Nurul gimana? Ya menurut, saya ya. Jadi kalau dari yang saya kutip ya dari, UNESCO itu
literasi digital merupakan bagian dari kecakapan hidup atau life skill yang tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan untuk belajar, berpikir kritis, kreatif, dan inovatif dalam membangun kompetensi digital. Jadi menurut saya salah satu bentuk literasi digital yang paling mendasar yaitu dengan kesadaran penuh untuk melindungi data pribadi kita sendiri dulu. Jadi langkah awal kita yaitu dengan melindungi data pribadi itu. Yaitu dengan cara tidak sembarangan mengunggah foto-foto dokumen resmi kita atau hal-hal yang berkaitan dengan data pribadi kita ke media sosial ataupun platform-platform yang tidak resmi seperti itu. Bahkan saat ini juga di Indonesia kan bahkan platform resmi aja itu masih mudah dibobol. Nah, apalagi kita yang ngupload di platform yang tidak resmi. Jadi kita mulai dari diri kita dulu sendiri, dari langkah yang paling sederhana yaitu dengan melakukan pencegahan yang efektif dengan tidak mengupload ke sembarangan, sehingga kita bisa menghindari resiko yang lebih besar di kemudian hari. Seperti itu, Mbak. Iya, makasih banyak Mbak Doro. Jadi kita memang harus memiliki kesadaran ya untuk melindungi data pribadi kita nih. Nah, selanjutnya saya pengen dengar nih dari Bang Rido gimana Bang? Kalau menurut Bang Rido? Iya, terima kasih Kak Rahma. Iya, menurut saya literasi digital ini sangat berpengaruh ya. Mungkin saya balik lagi ke pernyataan saya yang di segmen satu ya, media sosial itu sangat berpengaruh di kehidupan kita sekarang ya. Apalagi itu sekarang kita melihat seringkali menerima berita hoaks di grup WhatsApp atau media sosial, apalagi terutama orang tua kita ya, main asal forward grup ini, forward ke sana, padahal belum membaca langsung semuanya, belum diverifikasi. Nah, kita sebagai CPNS, generasi muda, kita harus membiasakan diri memverifikasi dulu sebelum menyebarkan berita-berita hoaks. Apakah berita ini benar atau valid? Jadi kita juga harus punya, terutama di lingkup keluarga dulu deh, kita mulai literasi kepada orang tua, "Pak, Bu, ini jangan langsung di-share atau apa, cari tahu dulu kebenarannya atau gimana." Kalau kita ikut menyebarkan hoaks, dampaknya bisa merusak kepercayaan publik. Kita sebagai ASN ini, kalau sudah tercoreng kepercayaan publiknya, untuk menemukan kepercayaan publik yang lebih percaya lagi lebih sulit. Menurut saya seperti itu ya, Bu Rama ya. Iya, benar-benar banget tuh Bang Rido. Ya mungkin saya lanjut nih mau minta pendapat dari Bang Paul. Gimana Bang Paul? Kalau menurut Bang Paul? Oh, iya. Makasih Kak. Kalau saya nih, based on yang dibilang Bang Huda juga ya, berarti kita tarik ke diri kita nih. Berarti menurut saya highlight-nya di etika digital sih. Kayak literasi digital juga kita itu punya etika dalam berkomentar atau berinteraksi. Apalagi kita tarik ke diri kita nih sebagai ASN. Berarti kita itu tidak hanya mewakili diri kita sendiri, tapi kita juga menjadi lembaga. Jadi cara kita menulis, komentar ataupun menanggapi isu-isu publik yang ada itu pasti menjadi highlight lah gitu. Kita nggak tahu kapan kita viral atau gimana. Kita nggak tahu kan Kak, bener nggak? Kita itu harus tetap sopan ataupun sesuai kode etik lah dalam berkomentar atau menanggapi isu-isu yang ada. Itu sih kalau dari saya Mbak. Kak aja deh. Iya. Terima kasih Bang Paul. Jadi tadi Bang Paul meng-highlight terkait etika digital ya di sini teman-teman. Mungkin kita lanjut ke Mbak Putri. Mbak Putri nih sebagai CPNS, kira-kira kita harus gimana nih nanggepin terkait isu seperti ini? Iya, Kak Rahma. Nah, sebagai CPNS tentunya kita perlu menjadi teladan gitu. Nah, kalau ASN aja nggak paham sama literasi digital, bagaimana masyarakat bisa mencontoh gitu. Pernah nggak oknum lah kita sebut yang contohnya nggak baik gitu dan itu viral gitu. Kan tentunya masyarakat nggak percaya gitu sama ASN atau citra kita jadi buruk gitu di mata masyarakat. Untuk itu kita sebagai ASN harus punya literasi digital yang baik, menjadi budaya kerja kita baik di komunikasi internal maupun di pelayanan kepada masyarakat. Begitu, Kak Rama. Iya, makasih banyak Mbak Putri. Mungkin saya pengen dengar juga nih pendapat dari Mbak Elsa. Kalau Mbak Elsa gimana pendapatnya? Silahkan Mbak.
Nah, kalau ngomongin literasi digital nih, menurutku ini bukan cuma soal tahu teknologi, tapi kita juga harus melek dan lincah beradaptasi. Sekarang kita dituntut bisa pakai aplikasi layanan publik, tanda tangan elektronik, ngurus arsip digital, dan itu semua tuh bagian dari kerja kita sehari-hari, apalagi buat kita ASN ini. Kalau kita nggak ikut belajar dan update, ya kita bisa ketinggalan. Padahal teknologi itu justru bisa bantu kita untuk memberi pelayanan yang lebih cepat, lebih akurat, dan pastinya lebih aman lah buat masyarakat. Jadi, literasi digital tuh bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Gitu, Kak. Iya, bagus banget ya tagline-nya, bukan lagi pilihan tapi keharusan ya, Mbak Elsa. Ya mungkin terakhir, dari, Bang Rahmat, gimana Bang Rahmat pendapatnya? Silahkan. Iya, makasih, Kak Rahma ini kalau saya lihat dari teman-teman, ya sebenarnya lebih banyak ke arah etika dan juga teladan ya, karena kita sebagai ASN pastinya tentunya akan dilihat oleh masyarakat. Nah, makanya kita harus menjunjung tinggi yang namanya integritas, sama seperti tagline PU ya, integritas kita adalah 4. Makanya kita harus menjaga integritas dengan baik. Ya, jangan sampai kita menggunakan akses digital untuk hal-hal yang menyimpang, manipulasi, kebocoran informasi, ataupun mungkin yang sering banyak dilihat masyarakat adalah flexing ya. Kita masih pakai baju apa sih namanya, ASN ya kan, melakukan mungkin kegiatan yang di luar kegiatan kita, tapi ternyata malah dilihat buruk oleh masyarakat. Nah, dari situ ya sebenarnya kita sebagai ASN ini CPNS PU tentunya masih ya kan harus bisa menjaga amanah agar teknologi benar-benar dipakai untuk kepentingan publik. Jangan digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang lain yang bisa mencoreng integritas kita sebagai ASN atau CPNS Kementerian PU. Mungkin itu aja dari saya, Mbak Rama. Terima kasih. Iya, makasih banyak Mas Rahmat. Jadi memang tadi Mas Rahmat meng-highlight terkait bagaimana kita harus berintegritas ya, maupun di dunia digital ini. Ya, jadi itu terkait segmen kedua kita pada hari ini. Jadi memang literasi digital ini, merupakan keterampilan sekaligus sikap ya teman-teman. Jadi berarti kita di sini harus mampu menjaga data pribadi, memerangi hoaks, menjaga etika, menjadi teladan, beradaptasi dengan teknologi, serta menjunjung tinggi integritas. Itu tadi yang saya simpulkan dari pendapat teman-teman sekalian nih. Jadi memang dengan bekal literasi ini kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga kita dapat, melindungi kepercayaan dari masyarakat sekitar tentunya ya kepada, pemerintah dan juga kita sebagai ASN. Jadi, rekan-rekan sekalian, jadi kita sudah sampai di penghujung podcast, pada hari ini, eee, dengan tadi sebenarnya temanya terkait tantangan, kita pada masa kini ya, dengan isu yang kita angkat terkait ancaman cyber dan juga literasi digital. Jadi memang kesimpulannya tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya terkait ancaman cyber bahwa kita belajar bahwa dunia digital ini tidak sepenuhnya aman. Ada resiko pencurian data, penipuan online, penyebaran hoaks, hingga keserangan teknis yang bisa menimpa siapa saja. Jadi kita perlu sadar dan juga aware atas ancaman yang mungkin terjadi. Kemudian juga terkait literasi digital, bahwa kita harus cerdas, kritis, dan juga bertanggung jawab. Eee, dan sebagai CPNS sebenarnya kita harus bisa memilah informasi, menjaga etika, dan menjadi contoh kepada masyarakat sekitar untuk menggunakan media digital ini dengan bijak. Jadi mungkin sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada teman-teman sekalian, yang telah memberikan pendapatnya yang sangat, menginspirasi dan sangat berwawasan pada kesempatan kali ini. Jadi dari 2 segmen ini, kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa teknologi hanya akan memberikan manfaat jika dapat kita gunakan dengan penuh tanggung jawab. Baiklah mungkin, itu sesi, terakhir dari podcast kelompok 5. Terima kasih kepada teman-teman sekalian, baiklah saya mohon maaf apabila ada kesalahan selama menjadi host pada kesempatan kali ini. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.